Kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita Pak Alwi, jangan ngomong-ngomong turunan lagi, turunan lu udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Kita nggak percaya lagi. Kalau mau maksa, ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak usah ngapain, kita bareng-bareng bangun Indonesia ini, menjaga tenggang rasa, hormat menghormati. Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Lur aneh bikin borobudur, lur ente bikin apa coba? Kagak ada. Coba lihat di sana, paling makam-makam palsu. Mbak lagi ke sini abad 18 19, kenapa sekarang ada makam di situ? Seluruh perang di Yaman nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis, ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti, yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Nah kalau orang Jawa, sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam, baru. Sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap, akhlak wong Jawa, dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar. Sudah terjadi Pak, sudah dilakukan. Kalau tidak ada gerakan begini-begini, anak-anak kita akan mengkonsumsi sejarah yang palsu. Telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi. Nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, kot'i ini. Dan mereka ini sudah tes DNA. Tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Karena haplogrupnya Mbak Alwi Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj jadi situ. Nggak percaya ini Kiai Nurholis, masya Allahnya nggak percaya ini. Lihat YouTube. Karena sebelum isu nasab masalah Mbak Alwi ini booming, itu ada juga isu nasab tentang Yahudi Khazar. Yahudi Khazar itu haplogrupnya G kebanyakan. Itu sebelum booming masalah nasab Mbak Alwi, itu dunia digegerkan oleh terbongkarnya nasab Yahudi Israel. Ternyata Yahudi Israel yang selama ini mengaku turunan Nabi Ibrahim, dengan ada tes DNA ini terbongkar bahwa Yahudi Israel bukan turunan Nabi Ibrahim tapi turunan Yahudi Khazar. Eta masalah nama sudah terbukti tahun 2010-an. Itu orang-orang Yahudi yang sekarang mengaku dia ada di Palestina ini sebagai keturunan Ibrahim. Saya kembali ke tanah Palestina karena Palestina ini adalah tanah kami, tanah leluhur kami, Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah dites DNA, itu orang-orang Israel, DNA-nya G. Sekarang ahli DNA dari Badan Riset Indonesia sudah ngomong, dia digaji negara loh, bahwa saya telusuri di dalam family tree DNA dan situs-situs jasa DNA yang lain, para kabib-kabib Baklawi ini mustahil keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil mereka itu cucu Nabi, anak turunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mah ilmu pengetahuan sains yang empiris yang dapat dibuktikan. Maka mereka berani ngomong bukan hanya batilun mardudun munqatiun, tapi mustahilun bi annahum min abna'i Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Udah, kalau apa namanya itu tes DNA pakarnya udah ngomong, sebenarnya udah selesai, tinggal mau nerima apa tidak. Gak mungkin bisa kebohongan itu lebih dari 550 tahun. Satu apa namanya Masehi, Nabi Isa lahir
Nabi Isa wafat 37 Masehi. Umur 37 wafat. Wafat menurut versi Kristen ini ya. Kemudian dia disebut oleh Paulus sebagai anaknya Allah, bin Allah. Itu berlangsung 550 tahun sampai 571 Masehi. Nabi Muhammad dilahirkan menjadi utusan untuk mengatakan bahwa Nabi Isa bukan anaknya Allah. Itu 550 tahun, Pak. Sama dengan nasabnya Balwi ini. Mereka ngaku 895, sekarang 2024, 550 tahun kurang lebih. Hitung pakai kalkulator. Kita bisa berbohong kepada beberapa orang dalam beberapa waktu, tapi kita tidak bisa berbohong kepada semua orang untuk selamanya. Tidak bisa. Pasti Allah bikin sebuah skenario agar kebohongan itu terbongkar. Pasti. Dan ini alhamdulillahnya kita ini, terutama saya sama orang Sragen, yang mau menerima. Yang tidak mau menerima ya tidak apa-apa. Orang Nabi Muhammad ngomong bahwa Nabi Isa itu bukan anak Allah, sampai sekarang masih banyak yang percaya kok. Betul enggak? Biasa-biasa aja, Pak. Jadi kalau sekarang ini jangan kita berharap semua orang kemudian akan berpindah pengetahuannya, keyakinannya seperti kita. Jangan, masing-masing aja. Lakum dinukum waliyadin, jangan waladolin. Kalau yang mau ngakui tetap ya silakan saja. Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Wapi, Ustadz Jenny, silakan aja terus saja. Kan ada konsekuensinya. Paling dikasih mintain duit buat maulidan. Ya enggak? Didawir paling juga. Konsekuensi biasa-biasa saja. Jadi kita berbeda itu biasa. Yang enggak biasa, kalau ada yang enggak percaya jangan marah, itu aja. Gimana? Kalau kita enggak percaya ada Rasulullah minallahi yatslu suhufan mutahharah, ya jangan marah. Seperti sekarang ini toleransi. Orang yang nggak percaya Nabi Isa anaknya Allah, monggo. Yang masih percaya, monggo. Lakum dinukum waliyadin. Lah kita yang sudah tercerahkan, kita yang sudah lihat kitabnya langsung, bisa dibeli Pak kitabnya itu, As-Sajarah Al-Mubarakah. Sekarang sudah dicetak di Iran dan kita bisa pesan melalui Shopee. Apa aja sekarang bisa melalui Shopee, kalau dulu nggak bisa. Mbah Hasyim Asy'ari nggak baca kitab-kitab nasab, Pak. Karena buat apa zaman dulu baca-baca kitab-kitab nasab? Guru-guru kita itu nggak baca kitab-kitab nasab. Kenapa? Mereka lebih ibadah kepada Allah. Kitab yang didatangkan Fathul Mu'in, Tasawuf, Tafsir Jalalain, Ibnu Katsir, Ihya Bukhari, itu saja. Kita juga dapatnya dari mana? Dari luar negeri. Kitab-kitab yang tadi disebutkan itu hanya ada di luar negeri, yaitu di Qum, Iran. Yang mencetak orang Iran, semuanya Syiah. Kata Ustaz Idrus Romli, itu katanya kitabnya Syiah semua. Iya, keturunan Nabi dulu Syiah semua. Turunan Nabi dari Husain itu sampai abad ke-5 semuanya Syiah. Makanya aneh, ada Ubaid katanya dia orang madzhab Syafi'i di abad ke-5. Bohongnya ketahuan. Karena seluruh turun Nabi dari jalur Husain semuanya adalah mereka jadi imam-imamnya, mereka jadi pemimpin-pemimpin Syiah. Bagaimana kita mengetahui kitab-kitab nasab kalau bukan mereka yang nulis? Yang nulis mereka orang-orang Syiah. Abad ke-6 baru dari Ahli Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengarang. Itu walaupun dia ahli sunnah, tetapi dia adalah muhibbu ahlil bait, dia pecinta ahli baitnya Nabi. Makanya dia mencatat seluruh keturunan ahli baitnya Nabi. Itu mulai dari situ ada orang-orang ahli sunnah yang menulis nasab para keturunan Nabi. Tapi di abad ke-5 sampai abad ke-3 semua yang nulis orang Syiah. Itu Syiah asli itu, yang ada di Yaman itu Syiah aslinya ada di Son'a. Di Son'a itu sekarang yang lagi perang sama Inggris, sama Amerika, itu keturunan Nabi yang sahih, namanya Ar-Rasi Al-Hausi. Jadi dulu pemimpin seluruh orang Yaman namanya Ar-Rasi, Qasim Ar-Rasi, dia penguasa di Yaman.
turunan Nabi dari jalur Husain, kemudian berketurunan sampai sekarang. Ya kalau ada perang di depan, itu orang-orang Hausi sekarang yang menguasai Yaman, kalau perang di depan. Kalau Ba'alawi nggak ada di dalam ceritanya itu, dia perang seluruh perang di Yaman, nggak ada beritanya dia ikut perang. Tapi setelah perang nanti nulis, ini keluarga Al-Qatiri perang dengan keluarga Al-Kuwaiti, yang menjadi penengahnya, pendamainya adalah Al-Habib Anu bin Anu. Begitu nulisnya. Padahal tidak ada yang begitu-begitu. Itu bisa dibuktikan di dalam kitab-kitab sejarah Yaman. Nah kalau orang Jawa, sekarang aja kita kakak perang, betul nggak? Dulu kita tukang perang Pak, leluhur-leluhur kita, apalagi orang Soloraya, waduh perang dulu, dikit-dikit perang, pengen ganti bupati perang. Itu siapa? Joko Tingkir sama Aryo Penangsang perang, Suto Wijoyo itu perang, segala macam itu perang-perang melulu. Makanya kita ini alhamdulillah sekarang negaranya Indonesia. Jangan sampai Indonesia ini bubar. Karena dengan Indonesia ini kita aman tentrem. Sampai kita bisa bikin pondok dengan aman tentrem ini karena aman. Kalau dulu kita baru kita bikin pondok aman 5 tahun ya kan, kemudian datang panggilan jihad. Wih katanya ada provokator datang. Ini katanya Aryo Penangsang telah membunuh Pangeran Anu. Kita ini berarti jahat, kita harus hancurkan. Ikut lagi tuh orang Seragen. Ini enggak Kiai ini, Kiai Riyad ini kalau adanya di zaman Suto Wijoyo segala macam, ini nggak bisa bangun ini karena orangnya ketahuan, pengennya gerak aja, pengen perang, pengen berjuang. Ini yang datang semua orang yang pengen berjuang semua, apalagi Banser sama Laskar Sabilillah. Orang lagi aman aja tadi ngomongnya tuh nyanyinya, kami siap mati. Kenapa orang lagi aman begini kok ada polisi, ada tentara? Betul enggak? Karena apa? Gen kita gen perang dari zaman Ken Arok, kita perang dulu. Dan otaknya perangnya pakai taktik Ken Arok itu kan luar biasa. Jadi kita taktik Ken Aroknya ada, Joko Tingkirnya ada, yang wali-walinya kayak Syekh Sunan Gunung Jati yang ahli syariat ada, yang tukang bacok orang Sunan Kudus ada, yang ahli tata pertanian Sunan Ampel ada. Macam-macam ini keturunan daripada orang Jawa ini, orang Nusantara. Ini harus dijaga warisan-warisan oleh siapa? Oleh kita. Hal-hal yang baik dari leluhur kita, yaitu agama yang rahmatan lil alamin, sehingga orang Jawa ini merasa semuanya agama Islam ini sesuai dengan budaya Nusantara, budaya Jawa. Hal-hal yang tidak baiknya, apa yang tidak baik? Politik. Politik itu di zaman kerajaan tidak baik. Kenapa? Saudara dengan saudara kalau bapaknya mati, ini dia bersaing ingin jadi raja. Ini nyari pendukung, yang ini nyari pendukung. Akhirnya perang saudara. Itu yang tidak baik dari leluhur kita. Dan sekarang ada jawabannya. Apa jawabannya? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jaga Indonesia yang Pancasila ini, yang semua warga bagi negara Indonesia adalah sama. Tidak ada perbedaan manusia Indonesia dilihat dari keturunan siapa. Yang turunan Ken Arok misalnya tidak boleh jadi kiai, dia harusnya jadi tentara. Nggak ada begitu. Karena kiai-kiai walaupun sekarangnya soleh-soleh begitu, tukang tirakat aja, ada turunan Ken Aroknya juga. Kalau dia ngaku turunan Raden Patah, ya pasti ada turunan Ken Aroknya yang ngeliatin Ken Dedes. Betul nggak? Kalau turunan Raden Patah, Brawijaya, pasti ada turunan Ken Aroknya. Maka keturunan itu bagi bangsa Indonesia tidaklah penting. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu artinya adalah semua manusia bagi negara Indonesia sama. Dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Kita sibuk-sibuk begini hanya ingin mengajak pada saudara-saudara kita Ba'alwi, ayo bareng-bareng begitu, mau nggak? Jangan ngomong-ngomong turunan lagi, turunan lu udah ketahuan bukan keturunan Nabi. Kita nggak percaya lagi. Kalau mau maksa, ya nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nggak usah perang, ngapain kita perang-perang? Jangan lagi ngehina-ngina bangsa Indonesia. Kan begitu kita ajak, mau nggak? Mau misalnya, alhamdulillah.
Bu, ayo mari sekarang kita bareng-bareng bangun Indonesia ini. Masih banyak kekayaan Indonesia loh. Yang ada di dalam bumi Indonesia ini, nikel, segala minyak bumi masih banyak yang belum dieksplorasi. Mungkin untuk 100 turunan kita ke depan ini masih bisa ngasih makan Indonesia ini. Tepuk tangan. Gimana ini? Tepuk tangan ragu-ragu begitu. Dia mikirnya mati dia. Aduh, 100 turunan saya masih hidup, atau nggak bakal turunan kita. Ini yang ada di dalam tanah Indonesia ini, Pak. Ini kaya raya, ini negeri surga. Indonesia ini negeri surga. Jangankan daratnya, lautannya itu banyak minyak. Bahan dari untuk membuat nuklir itu ada di Indonesia. Kalau orang Indonesia bikin nuklir gampang, kita nggak perlu bahan dari luar, dari dalam negeri Indonesia ada. Minyak kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia saja udah cukup. Padi kita makan cukup, Seragen kurang, banyak tuh di Banten tuh sawah bisa dikirim ke Seragen. Kalau misalnya kurang, di Kerawang paling banyak itu sawah, sampai ada peraturan tidak boleh membangun bangunan di sawah, dan sangat dipersulit kalau jual sawah itu di daerah Kerawang. Itu dalam rangka ketahanan pangan. Untuk apa? Untuk menjawab demografi penduduk Indonesia yang semakin bertambah. Tetapi insya Allah kita yakin Indonesia penduduknya berapapun, tanah kesuburan Indonesia ini akan mampu untuk memberikan oleh Allah makan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kalau ada bangsa lain yang mau ikut di sini, silahkan, monggo, sesuai dengan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Tetapi yuk bareng-bareng kita menjaga tenggang rasa, saling harga menghargai, hormat menghormati. Itu saja, betul tidak? Tidak ada kebencian kita pada siapapun. Yang ada selama ini kita dibohongi, yang selama kita direndahkan. Kalau ada yang masih mau direndahkan, monggo. Tapi saya dan siapa yang bersama saya nggak mau lagi direndahin, karena ternyata nasab kita lebih bagus daripada nasab ente. Ente banggain nasab, ternyata nasab aneh lebih hebat dari nasab ente. Nasab kita raja-raja di Nusantara, nasab ente nggak ada. Saya lihat kagak ada apa-apanya. Mi'raj 70 kali bohong, nggak terbukti. Katanya mustahil, kagak ada. Lah keluarga saya ada yang menjadi Sayyidu Ulama'il Hijaz, Syekh Nawawi Tenara, ratusan buku dikarang. Orang Indonesia siapa yang ada di Jogja, Solo, leluhurnya bisa bikin Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Saujan apa itu? Candi Cetok dan lain sebagainya. Itu susah tuh bikin begitu tuh. Kiai Riyad jangan sembarangan tuh. Kiai Riyad bisa bikinnya musola begitu doang. Dari batu dong kayak leluhur kita. Mana ukiran-ukirannya tuh? Nggak ada. Kita sekarang kalah sama leluhur kita. Leluhur kita ini luar biasa. Bukan hanya raja, tapi dia ahli pahat-pahatan. Kita bukan mahatin batu-batu supaya indah, cuma ngejaga saja Borobudur sampai ada yang ngebom tahun 80-an tuh. Walau kita agama sudah berbeda, kita sekarang agamanya Islam, dapat hidayah dari Allah, tapi warisan leluhur tetap harus dijaga sebagai bukti kebesaran daripada leluhur kita bangsa Nusantara. Kita tinggal bikin, leluhur aneh bikin Borobudur, leluhur ente bikin apa coba? Kagak ada. Coba lihat di sana, paling makam-makam palsu. Bukan bikin sejarah, bikin masalah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang sadar. Sekarang makam Sunan Ampel itu yang dirubah-rubah secara secara cagar budaya. Sekarang mulai orang-orang Surabayanya ada respon. Nah kalau orang Banten yang ngerespon, ya walaupun masih ada ikatan keluarga dengan Sunan Ampel, kejauhan bos. Ongkosnya aja itu mahal bos di sana, apalagi pakai Dexlite. Iya aja kalau Avanza. Coba orang Surabaya sekarang mulai orang Surabaya. Ini katanya kenapa ada kabib-kabib dimakamin di sini?
Dulu kagak ada, ini foto tahun 80, ini foto tahun 60. Itu sudah mulai itu orang-orang Surabaya membuat teori bukti sejaman. Ini kan teori bukti sejaman memverifikasi sejarah. Kalaupun sejarah hari ini dirubah begitu rupa, tapi masih ada bukti sejaman, bos. Ini foto tahun 60, tidak ada ini makam Baklawi di sini. Kenapa sekarang ada? Palsu. Ini bisa ditanyakan. Kalau misalnya kita ikuti metodologi sejarah, makam Sunan Bonang di ring 1, Sunan Bonang di ring satunya dideri-derin oleh Balawi. Itu dari mana zaman Sunan Bonang udah ada Balawi? Kalau ini makam Sunan Bonang, pasti di sekitarnya itu orang yang dimakamkan pada saat yang sama atau setelah Sunan Bonang beberapa waktu. Dan itu abad 15, bos. Baklawi ke sini abad 18, 19. Kenapa sekarang ada makam di situ? Berarti apa tuh? Nah, dan rupanya Persatuan atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Surabaya itu sudah melaporkan ke Cagar Budaya. Kita ini walaupun punya kekuatan, gayanya gaya negarawan. Datangnya juga ke Dinas Cagar Budaya. Itulah akhlak wong Jawa. Walaupun punya kekuatan tapi tidak menunjukkan kekuatannya. Biarkan musuh memperlihatkan kekuatannya, tapi kita bisa mengukurnya. Kalau mereka macam-macam baru. Kita itu begitu. Ini sekarang udah terbukti banyak nih makam-makam yang bisa diselamatkan. Keluarga besar Keraton Jogja sudah berhasil menyelamatkan puluhan makam-makam yang sudah dirubah namanya, sekarang sudah dibongkar. Tapi mereka senyap akhlak wong Jawa dan gak usah disoting-soting, yang penting kita bongkar. Sudah terjadi, Pak. Sudah dilakukan di Jogja, alhamdulillah. Ada Raja Cirebon yang jadi menantu Jogja. Kemudian dia meninggalnya di Jogja. Namanya Prabu Sultan Girilaya. Sekarang jadi Kodi bin Yahya. Kok rubah ini leluhur kita namanya Sultan Girilaya, menantu daripada Sultan Mataram, kok sekarang jadi Kodi bin Yahya. Ini opo? Kenapa bisa begini? Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah dirubah lagi. Alhamdulillah. Kalau tidak ada gerakan begini-begini kesadaran, semuanya akan berjalan 50 tahun lagi begini-begini saja, itu akan berubahlah sejarah kita, dan anak-anak kita akan mengkonsumsi sejarah yang palsu. Na'udzubillah. Dah, mungkin akan kita kembangkan nanti di dalam pertanyaan-pertanyaan, baik yang bertanya tentang nasab ataupun tentang sejarah-sejarah, monggo-monggo baik. Nanti kalau saya tidak bisa jawab, ada Kiai Nur Khalis, ada Kiai Riyad yang jawab. Ada dari Gus Nuril PGN, Kiai Syafi'i. Ini kisah ini kayak Baklawi nih. Jangan-jangan ini. Coba. Sementara wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.